Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mas Dodi Suprayogi dari Bumi Nabung, Lampung Tengah. Mas Ustadz Dodi, Mas Ustadz Dodi. Mas Dodi ini adalah kandidat juru sembelih di Tomo Farm. Kita untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen daging kita selalu upayakan ada inovasi, termasuk peningkatan dalam proses penyembelihan sapinya. Hari ini kita kedatangan Mas Dodi, kita mau ngobrol sama Mas Dodi sebagai kandidat juru sembelih kita. Mas Dodi, pripun kabare? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mas, kita mau tanya nih, Mas Dodi ini kan mau kita ajak kerjasama terkait dengan proses penyembelihan sapi. Mas Dodi, tolong ceritain ke kita bagaimana sih menurut Mas Dodi cara penyembelihan yang baik itu bagaimana? Monggo Mas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi, Mas, dari Bumi Nabung. Saya pernah ikut terkait cara menyembelih hewan yang halal itu bagaimana? Oh, pelatihan. Itu ya. Ya. Jadi memang secara syariat menyembelih itu tidak sebatas memenuhi rukun sembelih aja. Jadi harus terpotong 3 urat, kemudian secara sunnahnya membaca Bismillahi Allahu Akbar gitu. Tidak. Ternyata secara personal siapa yang menyembelih itu juga menjadi penentu halal tidaknya hasil sembelihan. Oh, artinya gini. Artinya persyaratan supaya sapi itu dipotong dengan cara yang halal, faktornya tidak hanya sebatas cara menyembelihnya saja ya. Iya, betul. Jadi personil si pemotong juga menjadi penentu halal atau tidaknya. Oh, okay. Terus apa saja Mas yang istilahnya itu hal yang rawan yang sering terjadi, kita kan biasa kan hidup di kampung ya, kita sering melihat orang motong sapi seperti yang ada di kampung-kampung lah. Nah itu dari sisi syariat dan dari sisi teknis, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipenuhi Mas? Kalau itu gini Mas, untuk menyembelih hewan itu memang secara syariat diajarkan ya, di dalam fikih. Ada Terus ketentuannya. kemudian negara kita juga mengatur Mas. Oh ya. Jadi untuk menjamin apa yang dimakan masyarakat itu memang benar-benar produk yang baik, tentu saja kalau baik itu ya halal ngoten. Iya. Jadi pemerintah itu melalui program BNSP itu tadi melatih ya orang-orang seperti saya yang masih dari taraf teknis, Iya. menyembelih itu disertifikasi, diberikan pengakuan lah kalau memang benar-benar ini bisa menyembelih dan menyembelihnya juga baik gitu. Nah,
ketika kita ikut pelatihan itu nanti terbuka, apa, oh ternyata menyembelih itu seperti ini, terkait pisaunya itu bagaimana, terus cara, apa namanya, asahnya itu bagaimana, Oh, sampai kemudian sedetail itu iya, ya? kemudian yang perlu disiapkan ketika kita mau menyembelih itu secara rinci itu dijelaskan. Itu untuk menjamin apa yang nantinya kan produk akhirnya itu kan daging, Mas. Ya. Jadi daging yang dikonsumsi oleh masyarakat itu memang betul-betul memenuhi kriteria asuh gitu, aman, sehat, utuh dan halal. Halal. Jadi itu secara rinci dijelaskan. Makanya di Lampung juga baru kalau tidak salah 12 rumah potong hewan yang tukang jagalnya itu baru bersertifikasi gitu dan secara ini halal gitu. Jadi Oh, memang PR besar untuk kita. artinya gini, Mas Dodi ini sudah mengikuti pelatihan juru sembelih halal dan Iya, kemudian sudah cukup memahami bahwa ternyata dalam sebuah proses penyembelihan sapi misalnya itu tidak hanya eh, apa ya sesederhana yang selama ini kita lihat. betul. Yang penting sapi dirobohkan, Mm-mm. dipotong dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. sudah selesai. Mm-mm. Tidak sesederhana itu, nggih. Betul. Eh, ya mungkin begini ya. Kalau saya punya pendapat, kita tidak bicara hukumnya bagaimana ketika yang menyembelih itu kurang memahami. Artinya mungkin secara keyakinan sudah yakin bahwa itu benar. Tapi karena kita sudah memasuki apa namanya ya masa-masa dengan teknologi komunikasi yang lebih baik, ya diperlukan pengetahuan yang lebih detail. Jadi Iya. ya gitu gambarannya bahwa ternyata untuk menyembelih sapi tidak sesederhana yang selama ini kita lihat. Iya, Oke. betul betul. Terus apalagi Mas Dodi yang kira-kira kita perbandingannya begini. Kita sudah biasa melihat orang motong sapi di kampung, orang hajatan, kemudian ada di hewan kurban, kemudian eh, ya yang seperti orang pesta yang selama ini kita lihat di lingkungan kita lah. Itu kan kalau kita ngelihat kan sapi diikat, dipaksa, kemudian dibanting, ditarik, kemudian yang penting yang motong baca Bismillahirrahmanirrahim sudah. Betul. Apakah berarti itu kan butuh sebuah kita tidak menyalahkan ya, tapi butuh sebuah pengetahuan supaya lebih baik lagi. Nah, poin yang paling penting apa Mas? Yang kira-kira harus diperbaiki dari yang selama ini kita lihat itu. Mungkin gini, Mas. Ya kesadaran terutama terkait masyarakat yang membutuhkan daging itu harus benar-benar lebih selektif terhadap bagaimana cara memperoleh daging itu gitu. Oh ya, ya. Misalnya begini, kita bisa misalkan kita punya kebutuhan mau hajatan. Nah, itu menyembelih sendiri. Tentunya yang menyembelih itu secara apa namanya kemampuan belum tentu ini oke, dan Ya, kemudian standarisasi yang sudah ada itu belum tentu dipenuhi. dipenuhi. Kemudian lokasi, tentunya kita perlu menyiapkan lokasi. Kalau kalau lokasi di rumah itu kan masih diragukan Seadanya, seadanya. seadanya. Terus kemudian itu nanti produk yang mau diambil daging, ketika dalam proses apa mengambil daging itu tidak sesuai dengan yang seharusnya kan daging bisa tercemar oleh hal-hal yang bersifat menimbulkan penyakit kan Paham. ngoten-ngoten. Artinya gini, Nggih. eh
kita kan ini ada 2 poin yang diutamakan dalam proses penyembelihan. Syariatnya terpenuhi, Betul. teknis yang benar Yang benar juga juga harus harus terpenuhi. dilakukan. Oh iya. Terus kembali ke syariat, Mas. Sebetulnya ketentuannya gimana sih? Motongnya gimana? Kemudian apa saja yang paling paling perlu apa namanya ya, ditekankan lah. Oke. Jadi kalau yang perlu ditekankan terkait syariat, Mas, itu sebetulnya yang nyembelih itu orang yang melaksanakan syariat, gitu. Oh Sebetulnya ya, gitu. Jadi agama kita itu ya meringankan sebetulnya, tidak kok ribet seribet secara teknis negara kita mengatur. Jadi asal orangnya itu secara person itu menunaikan syariat Islam, maka sembelihannya insya Allah halal. kalau yang harus ini Nah terkait teknis itu secara sunnahnya itu kan ngapunten bukan sunnah, secara syarat mhm, itu harus mati dengan sembelih itu syaratnya kan terpotong 3 urat gitu. Nah, tapi secara medis itu dianjurkan tidak hanya 3. Jadi ada yang namanya arteri, ada yang namanya vena. Ada yang sebelah pembuluh kanan, sebelah darah, kiri. pembuluh Ya, ya. betul, pembuluh darah. Nah, itu upayakan kedua-duanya terputus. Jadi itu wajibnya 3, tapi ketika kita tunaikan sunnahnya juga kedua pembuluh darah itu Oh insya iya, Allah jadi lebih maaf bagus. maaf saya potong, Oke. pembuluh arteri, Vena, tenggorokan, kerongkongan, kerongkongan, pembuluh vena. vena. Betul. Itu kalau secara teknis supaya memenuhi persyaratan syariat dan menghasilkan produk yang baik harus terpotong semua. Potong semua, betul. Oke, oke, oke. Berarti ya harus ini ya, harus menggunakan pisau yang betul-betul Oke. tajam ya. Iya, Oke, oke. betul. Terus eh kemudian sekarang kita bicara supaya menghasilkan daging yang baik. Nah, terkait proses penyembelihan itu, Mas, karena kan kita pernah ini nih, pernah ngelihat di rumah potong itu sapi itu dipingsankan dulu, ditembak kan. Atau kita juga pernah melihat kalau di luar negeri kan yang penting sapi mati. Nah, itu gimana? Itu terkait kualitas lah, kualitas itu gimana? Nah, ini nilai lebihnya, Mas. Kalau kita menyembelih menggunakan syariat Islam, itu mereka yang menggunakan sistem penyembelihan model tusuk jantung itu tadi mengakui sebetulnya ketika penyembelihan menggunakan syariat Islam secara kualitas daging lebih bagus daripada sistem yang mereka pakai, cara yang mereka pakai. Sebetulnya begitu. Mereka juga mengakui. Karena begini, yang terjadi di lapangan, daging sapi, kambing yang disembelih menggunakan syariat Islam, itu dari bau, rasa, warna, terus lama penyimpanan itu Daya lebih tahannya. lebih bagus ketimbang yang metode penyembelihan bukan syariat Islam. Itu Oh, jadi luar memang biasanya. ada kaitannya ya Iya, antara syariat terhadap teknis itu setelah kita tahu ilmunya ternyata sangat berkaitan. betul. Oke, jadi kita banyak ini nih, banyak apa namanya ya? Kita banyak tahu nih. Jadi ternyata motong sapi tidak sesederhana yang selama ini kita tahu kan. Tapi ini tujuannya bukan untuk mendiskriminasi saudara-saudara, teman-teman kita yang selama ini motong di ini bukan, tapi kita Tomu Farm punya tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap calon konsumen daging kita. Insya Allah nanti
Mas Dodi yang akan mengeksekusi ketika nanti kita ada proses penyembelihan sapi, Mas Dodi yang akan mengeksekusi. Apalagi ini kan sebentar lagi momentumnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian Mas Roni juga sudah cukup banyak menerima pesanan daging. Jadi kita sebagai produsen daging untuk lingkungan, untuk seputaran Tomu Farm, kita berupaya untuk memberikan pelayanan dan produk yang terbaik lah. Oke, makasih banyak Mas Dodi sharingnya mengenai nanti detail peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan apa saja. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi supaya nanti kita bisa memenuhi dan menghasilkan produk yang terbaik untuk calon Masyarakat. konsumen kita. Iya. Oke, makasih banyak Mas Dodi. Wah, Kita sudah cukup banyak ngobrol dengan Mas Dodi. Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan nanti bisa membawa manfaat yang lebih baik untuk konsumen kita, konsumen daging Tomo Farm. Terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.